Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kakaknya karena sudah memberikan kesempatan waktu untuk mendengarkan diskusi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 Kesehatan Gizi yang diampu oleh Bapak Cahyo Wijaya Kuswanto. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Dela Charlina sebagai pemateri keempat, dan di samping saya ada Muhammad Ismail. Saya Damani Fadila sebagai pemateri ketiga. Saya Tia Sekar Pratiwi. Saya Gali Pratiwi sebagai pemateri kelima. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, untuk Tia Sekar dipersilahkan. Definisi kebun sehat dan manfaat kebun sehat. Kebun sehat itu adalah suatu area pertanian yang menggunakan praktek-praktek organik dan berkelanjutan. Kebun sehat ini sangat memperhatikan keanekaragaman hayati. Kebun sehat ini mendefinisikan yaitu praktik-praktik pertanian yang menggunakan pupuk-pupuk alami tanpa menggunakan pestisida dan pupuk-pupuk kimia yang berbahaya lainnya. Terus kebun sehat ini memiliki manfaat yaitu sebagai penyedia bahan pangan yang segar dan bergizi, lalu mengusir rasa jenuh dan stres, yaitu untuk meningkatkan kualitas fisik dan juga mental. Sebagai sarana latihan fisik dan olahraga, meningkatkan konsentrasi tubuh dan mengerjakan nilai karya yang jelas. Untuk materi selanjutnya yaitu Muhammad Ismail. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemilihan lokasi dan tanaman kebun sehat. Pemilihan lokasi dan tanaman kebun sehat adalah langkah penting dalam mengembangkan kebun sayuran yang produktif dan seimbang. Di sini ada dua bagian, pemilihan lokasi dan juga pemilihan tanaman. Pemilihan lokasi itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada perhatikan ketersediaan air, struktur tanah yang sehat, ketersediaan sinar matahari. Yang keempat, ketersediaan drainase. Kemudian ada pemilihan tanaman. Pemilihan tanaman ada memiliki 4 unsur. Yang pertama, pilih tanaman yang sesuai dengan kondisi lokasi. Yang kedua, pilih tanaman yang beragam. Yang ketiga, pilih tanaman yang mudah dipelihara. Yang keempat, pilih tanaman yang berpotensi ekonomi. Cukup sekian, baik saya balikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu Dea Amani. Selanjutnya yaitu penggunaan pupuk kompos atau organik. Yang pertama, cara menggunakannya ada aplikasi sebagai mulsa. Aplikasi sebagai mulsa itu yang pertama itu caranya tuh sebarkan kompos di sekitar tanaman sebagai mulsa untuk menekankan gulma. Yang kedua, ada penanaman langsung. Penanaman langsung itu sebarkan kompos ke dalam tanah sebelum penanaman untuk meningkatkan kualitas tanah. Yang ketiga, ada pupuk top dressing, yaitu sebarkan kompos di atas permukaan tanah untuk memberikan tumbuhan nutrisi. Selanjutnya, manfaat pupuk kompos organik. Yang pertama, ada meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan struktur tanah, meningkatkan aktivitas
aktivitas mikroorganisme, yang keempat ada mengurangi erosi tanah, dan yang kelima ada ramah lingkungan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu cara menghindari pestisida berbahaya untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya kakaknya nih mau menanam tanaman kayak misalnya buah-buahan atau sayur-sayuran agar tanaman tersebut terhindar dari pestisida berbahaya, yang pertama kakaknya itu harus pilih tanaman organik. Tanaman organik di sini maksudnya itu tanaman yang dapat ditanam tanpa menggunakan bahan kimia. Contoh tanaman organik ya ini yang kita bawa ini merupakan tanaman kangkung. Nah, tanaman kangkung ini dapat ditanam tanpa menggunakan bahan kimia. Terus ada juga sawi, terus ada wortel, kol gitu. Nah, itu merupakan tanaman yang dapat ditanam tanpa menggunakan bahan kimia. Terus yang selanjutnya pilih pestisida alami. Jadi kalau misalnya kakak mau nanam tanaman kayak sayuran, buah-buahan itu misalnya kalau mau menggunakan pestisida, gunain pestisida yang alami. Contohnya itu menggunakan pupuk organik. Pupuk organik itu ya contohnya kayak misalnya limbah dari misalnya kakak habis bakar sampah. Nah, itu tanahnya itu bisa digunakan menjadi pupuk organik. Terus ada juga kotoran dari hewan. Terus habis itu ada juga dari gabah, itu bisa digunakan untuk pupuk organik. Terus yang selanjutnya yaitu kalau semisalnya kenali musuh alami. Jadi semisalnya di tanaman kakak nih ada kayak di sini ada laba-labanya di tanamannya. Nah, itu nggak apa-apa, nggak usah dipatiin karena laba-laba itu dapat mengusir hama yang lainnya gitu. Terus yang selanjutnya cuci buah dan sayur. Jadi kalau misalnya buah atau sayuran yang kakak tanam udah mau dikonsumsi, itu dicuci terlebih dahulu sebelum mau dikonsumsi agar buah-buahan atau sayuran tersebut terhindar dari pestisida yang mungkin menempel pada buah-buahan atau sayuran tersebut yang kakak tanam gitu. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Galih Pratiwi. Selanjutnya itu ada materi yang kelima tentang merawat dan menanam tanaman yang kaya nutrisi untuk pola hidup yang sehat. Pasti kakaknya tuh kalau menanam terus kalau merawat pasti dilihat betul-betul bukan? Nah, kalau untuk menanamnya itu kita harus pilih tanaman yang kaya nutrisi. Misalnya sayuran kangkung yang seperti kita bawa hari ini, terus kol, wortel, terus bayam dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu buah-buahan. Buah-buahan itu kita bisa memilih misalkan strawberry, raspberry, terus anggur dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita bisa menanam di lahan yang benar. Maksudnya itu kita harus menggunakan lahan yang sesuai. Yang sesuai itu seperti apa? Misalkan tanahnya itu subur, terus terkena sinar matahari, jauh dari tempat yang tidak pas lah gitu. Selanjutnya itu ada penggunaan media tanam yang sesuai. Maksudnya penggunaan media tanam yang sesuai itu misalkan sayuran itu kita menggunakan media yang sesuai dengan tanamannya. Terus pH-nya itu sesuai juga. Kalau buah-buahan kita juga menggunakan pH juganya sesuai. Terus kaya akan unsur haranya. Selanjutnya itu ada kita juga pasti setiap menanam pasti kita harus siramkan tanamannya. Nah, di situ kita harus menyiram dengan secara teratur, tapi tidak boleh berlebihan seperti ini. Yang kita bawa ini kita juga jangan sampai berlebihan dan juga jangan kekurangan juga. Jadi harus pas gitu. Nah, selanjutnya kita penggunaan pestisida yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan pestisida yang ramah lingkungan itu kita bisa menggunakan itu tadi sudah dijelaskan oleh materi kelompok dijelaskan oleh Della Carlina tadi. Kita menggunakan pupuk organik dari limbah kotoran hewani gitu dan masih banyak lagi. Selanjutnya
setelah menanam pasti kita merawat dong tanaman itu dengan baik agar bisa untuk dimakan, agar pola makan kita tuh sehat gitu. Nah, pertama kita bisa memastikan bahwa tanahnya itu sesuai, tanahnya itu subur, tanahnya itu enggak tercemar oleh hama atau penyakit. Selanjutnya itu ada pengawasan dari sinar matahari. Misalkan tanaman kita cuma terkena setengah dari matahari itu, maka akan pertumbuhannya juga kurang gitu. Jadi nggak sesuai, nggak sama. Misalkan buahnya gede sempurna, yang satunya tidak. Itu tadi kita harus melihat dulu sinar mataharinya tadi harus terkena sempurna gitu. Selanjutnya kita bisa melihat airnya, apakah disiram dengan teratur atau jarang-jarang, atau cuma disiram 1 hari sekali doang. Seharusnya lebih baiknya kan dari pagi itu disiram kan, malamnya juga sorenya tuh. Kalau disiramnya pada siang hari ya mati dong, karena kan tidak sesuai panas gitu. Selanjutnya itu kita bisa, kita harus melihat apa tanaman itu terkena hama atau terkena penyakit. Jika terkena ya berarti kita harus memberikan obat yang sesuai dengan tanaman tersebut atau pupuk yang bagus yang ramah lingkungan. Dan juga kita harus setelah itu kita panen dong. Nah, di situ kita melihat hasilnya, apakah hasilnya sempurna atau tidak. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami diskusikan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.